Penyelenggaraan ibadah haji di masa puncak yang meliputi Arafah, Musdalifah hingga Mina menjadi perhatian publik seminggu terakhir. Mulai dari telantarnya ribuan orang di Musdalifah, ketidaksiapan tenda di Mina untuk menampung seluruh jemaah hingga keterlambatan pengiriman makanan. Itu hanya beberapa hal kecil saja yang diperhatikan sepekan ini. Sementara itu hingga 29 Juni 2023, jumlah jemaah yang meninggal dunia mencapai 220 orang. Kita akan membahasnya malam hari ini dalam editorial View CNN Indonesia. Sudah bersama Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Mas Revo, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Mas Revo atas waktu Anda pada malam hari ini. Mas Revo, sepekan terakhir CNN Indonesia memberikan perhatian penuh berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi pasca pandemi ya. Kita tahu kemudian ada penambahan kuota haji juga. Apa yang betul-betul menjadi concern CNN Indonesia di sini Mas Revo? Iya, ibadah haji ini kan menjadi salah satu ibadah yang menarik perhatian masyarakat Indonesia sebagai Muslim terbesar ya, penduduk Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki concern yang cukup tinggi atas penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi dalam ibadah haji tahun ini merupakan ibadah haji yang benar-benar dibuka secara penuh setelah 2 tahun pandemi. Ada penambahan kuota dan lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia itu berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini gitu. Nah, yang menjadi concern juga adalah karena kita sudah tertunda 2 tahun, ada banyak antrian-antrian yang sangat tinggi dari jamaah haji sehingga peserta ibadah haji tahun ini juga banyak dari kalangan lansia, dan itu yang membuat kita menaruh concern perhatian yang cukup tinggi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillahnya memang rangkaian ibadah haji, puncak ibadah haji sudah selesai dilaksanakan. Beberapa jamaah sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah dan beberapa bahkan sudah melakukan tawaf wada, artinya mereka sudah bersiap-siap untuk kembali ke tanah air. Tapi beberapa catatan yang bisa kita berikan sebagai media ketika kita mengcover penyelenggaraan ibadah haji ini, ada beberapa hal, misalnya bagaimana ketika jamaah haji asal Indonesia ini terlunta-lunta di Musdalifah akibat keterlambatan penjemputan, kemudian sarana prasarana yang ada di tenda-tenda di Mina itu juga sangat minim, sanitasinya minim, dan juga beberapa catatan lain ya, Mbak Putri, terkait dengan konsumsi terhadap jamaah haji kita yang ada di sana. Nah, ini yang kita harapkan tentunya pemerintah segera mengevaluasi. Yang kita dengar juga, yang kita cover dalam pemberitaan-pemberitaan kita, Menteri Agama kita sudah bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi dan meminta evaluasi dan meminta agar kejadian-kejadian serupa tidak terjadi di masa yang mendatang. Tapi yang menjadi catatan kita begini sebenarnya Mbak Putri, walaupun memang sebenarnya pemerintah atau jamaah haji kita ini semua sarana di sana itu dilakukan oleh pihak ketiga, tapi seharusnya ada antisipasi khusus dari pemerintah Indonesia untuk memantau agar semua penyelenggaraan atau fasilitas yang diterima oleh jamaah haji kita itu bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi ada kekurangan seperti sekarang, artinya walaupun kita mengkoreksi atau meminta koreksi dari penyelenggara ibadah haji setempat ya, dari Arab Saudi, tapi koreksi internal tentu juga harus dilakukan supaya kejadian serupa di masa depan itu tidak terulang lagi. Kita tahu jamaah haji kita Indonesia ini relatif sabar ya, apalagi jamaah haji ini kan seringkali juga diminta untuk ikhlas, sabar dalam menjalankan ibadah. Jika ada kekurangan-kekurangan itu termasuk dalam bagian-bagian dari dianggap sebagai ujian dan cobaan, sehingga sikap kritis itu tidak atau jarang bisa dilakukan oleh jamaah haji kita, karena semua hal yang terjadi, ujian-ujian di sana itu dianggap sebagai bagian dari ujian ketika beribadah, dan jamaah diharap sabar. Tapi tentunya pemerintah sebagai salah satu penyelenggara ibadah haji yang juga bertanggung jawab atas kenyamanan, kelancaran ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia,
tentu harus tidak hanya sekedar sabar atau menganggap ini sebagai ujian, tapi evaluasi harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan, Mbak Putri. Iya, betul, betul. Mas Revo, memang sebelumnya ketika permasalahan ini muncul di hari Idul Adha, CNN Indonesia juga sudah berupaya untuk meminta jawaban atau menanyai pihak Kementerian Agama sebagai Amirul Hajj, tapi memang masih belum ada konfirmasi dari pihak Kementerian Agama soal itu. Tapi ketika saat ini sudah ada muncul di artikel berita juga bahwa Menteri Agama Indonesia bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, apakah sekarang menurut redaksi CNN Indonesia melihat bahwa sebenarnya Indonesia tuh betul-betul punya posisi tawar yang tinggi untuk meminta layanan yang jauh lebih baik dari pemerintah Arab Saudi? Seharusnya posisi tawar kita cukup tinggi dan sepanjang yang kita tahu pemerintah Arab Saudi sebenarnya juga sudah menganggap bahwa Indonesia ini sebagai penduduk muslim terbesar ya di dunia dan memiliki kuota paling besar itu dalam tanda kutip itu layak diistimewakan lah gitu. Tentunya pemerintah Arab Saudi tentu akan berlaku sama terhadap semua jamaah haji dari seluruh dunia. Perbaikan sebenarnya kalau dari amatan-amatan kita ya dari baik itu tahun lalu ketika haji baru dibuka 50%, kemudian tahun ini dan beberapa kali persiapan, pemerintah Arab Saudi sudah berupaya untuk melaksanakan atau menyambut tamu-tamu Allah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mungkin pelaksanaan di lapangan itulah yang berbeda gitu ya Mbak Putri ya. Mentalitas mungkin juga mentalitas hospitality kita tahu bahwa itu juga masih minim kalau misalkan kita membandingkan dengan hospitality dari masyarakat Indonesia misalnya ketika menerima turis atau wisatawan gitu ya. Masyarakat Arab Saudi sendiri tingkat hospitality-nya tidak setinggi kita misalnya seperti itu. Upaya-upaya tentu sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, apalagi mereka juga ketika pandemi terjadi selama 2 tahun, kemudian ibadah umroh dibatasi, haji juga ditutup selama 2 tahun, itu juga memukul ekonomi lah ya, ekonomi warga setempat yang selama ini mendapatkan keuntungan secara finansial, secara ekonomi dari pelaksanaan ibadah haji. Tentunya mereka ada banyak evaluasi, ada banyak perbaikan, tapi lagi-lagi apa yang terjadi di tahun ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan evaluasi. Dan tentunya ketika ada ribuan jamaah haji yang terlantar di Musdalifah akibat keterlambatan bus, misalnya bus yang tidak bisa masuk, itu menunjukkan ada kegagapan pelaksanaan di lapangan yang membuat bus-bus itu terhambat. Yang seringkali yang sebenarnya sudah kita tahu dari tahun ke tahun misalnya, kita tahu bahwa rute dari Mina ke Musdalifah, kemudian apakah ke Arafah dan kemudian kembali ke Masjidil Haram, itu adalah rute yang bertahun-tahun ya seperti itulah adanya. Ruwet gitu ya, ya. Mas Tinggal Revo ya? diatur sebenarnya. Iya, dan sebenarnya keruwetan itu kan sebenarnya bisa diatasi. Apakah dengan penempatan bus yang ditempatkan di titik-titik khusus, kemudian menyediakan shuttle-shuttle, apakah dengan mobil golf atau dengan shuttle bus listrik misalnya yang bisa mengantarkan jemaah ke tempat-tempat semacam terminal busnya misalnya seperti itu. Nah, yang pengaturan seperti itu yang seharusnya sudah bisa diperkirakan jauh-jauh hari, kapasitas jalannya sudah bisa diukur. Kalau misalkan jumlah jamaah haji ada sekitar 2 juta lebih, 2 juta sekian misalnya seperti itu, dengan puncak ibadah haji dari waktu tertentu, dan itu sudah bisa diperkirakan seharusnya bagaimana aliran orangnya. Tentunya ini yang kita berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Arab Saudi. Karena begini juga Mbak Putri, ini yang menjadi catatan ya. Persoalan yang sama sebenarnya tidak terjadi pada jamaah haji dengan ONH+. ONH+ ini artinya walaupun mereka tentu karena ONH+ ini membayar lebih mahal ya, tentu ada biaya yang lebih mahal. Tapi yang kita lihat bahwa
pihak penyelenggara dari travel dari ONH Plus ini bisa memberikan perhatian yang lebih kepada jamaah yang ada di travelnya, sehingga mereka bisa memastikan atau mengatur waktunya jamaah-jamaah ini bisa kapan berangkat, kapan pulang, dan persoalan kemarin kan relatifly tidak kita dengar dari jamaah ONH Plus ya. Iya. Nah, harusnya hal yang sama juga bisa berlaku, walaupun ini mungkin ONH reguler, tapi pemerintah seharusnya bisa mengetahui setiap kelompok-kelompok di maktab sekian 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 itu ada di tanggung jawab siapa, dan kemudian setiap koordinator dibentuk simpul-simpul koordinator, dan simpul-simpul itulah yang kemudian mengatur, memastikan semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian kalau misalkan sanitasinya buruk, aliran air tidak tersedia, apa yang harus dilakukan? Plan A-nya seperti apa, plan B-nya seperti apa, dan Iya, seterusnya. iya. Nah, evaluasi seperti itu yang sebenarnya kita harapkan, sehingga kelancaran jamaah haji itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya Mbak Putri. Iya, iya, betul, betul. Mas Revo, kita tahu pemerintah untuk pemberangkatan haji tahun ini ada tagline-nya, yaitu Haji Ramah Lansia. Tapi kita tahu juga per 29 Juni kemarin ada 220 orang sudah meninggal dunia, sebagian besar lansia, usianya 60 tahun ke atas. Memang jumlah lansia kali ini itu 47% di atas 60 tahun. Kalau dilihat dari bagaimana kemudian CNN Indonesia memotret tagline ini, apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau memang sebaiknya tidak perlu hal seperti itu, tapi lakukan saja yang terbaik? Iya, ini sebenarnya kan ketika kita lihat dari awal, ketika pelaksanaan haji tahun 2023 ini, kita tahu antrian haji itu kan tinggi Betul, sekali ya di betul. Indonesia. Ya, Dan itu tentu kita juga tidak bisa para lansia ini tentu harus diprioritaskan juga untuk berangkat karena usianya iya, iya, harus diprioritaskan juga untuk berangkat menunaikan ibadah haji gitu. Nah, kita tahu sebelumnya pemerintah atau panitia haji dari tanah air ya, Amirul Hajj, kita sudah menyiapkan satgas-satgas untuk lansia, dibentuk tim-tim khusus untuk melaksanakan untuk melayani atau membantu lansia-lansia tersebut gitu. Tapi ya memang ibadah haji ini kan ibadah fisik ya Mbak Putri ya, iya, dengan cuaca yang sangat panas, ancaman heat stroke-nya itu cukup tinggi, iya. kemudian ibadah fisiknya ketika puncak ibadah haji di Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian tawaf ifadah dan sebagainya, itu membutuhkan fisik yang sangat luar biasa. Bagi orang-orang ini mungkin juga berangkat haji sudah dengan tingkat keikhlasan yang luar biasa bagi lansia-lansia itu ya. Iya, Tentu resiko-resiko mereka ambil. Tapi tentu saja kita begini sih Mbak Putri. Nah, ketika kita tahu bahwa jumlah lansianya cukup tinggi, kita sih mengapresiasi pada Kementerian Agama yang sudah menyediakan petugas-petugas khusus. Tapi memang kenyataannya kemarin dengan adanya sengkarut ini semua, bagi jamaah haji reguler aja yang usianya masih muda cukup sengsara gitu, terlantar di Musdalifah di pinggir jalan di siang hari, tiang hari bolong di tengah alam yang seperti gurun gitu ya, iya, gurun iya. pasir seperti itu, tentu panas sekali. Buat orang-orang yang masih fisiknya masih muda itu sudah cukup menyiksa, apalagi para lansia. Betul, betul. Dan inilah yang kemarin yang kita khawatirkan sejak awal. Kemudian muncul timbulnya banyak korban jiwa ya. Tapi apapun, mungkin saja bagi para mereka yang jamaah yang berangkat berpulang di tanah suci juga menjadi salah satu hal yang kita mungkin tidak tahu ya. Mungkin juga mereka malah karena dianggap sebagai jihad ya, jihad Iya, fisabilillah iya, inilah. iya. Tapi tentunya kita tidak berharap hal itu juga terjadi kan ya Mbak Putri ya. Betul. Artinya ketika muncul korban sangat tinggi, pemerintah tentu kita harapkan juga bisa mengevaluasi hal ini Iya, supaya berangkat haji dengan sehat, walaupun itu lansia mungkin dalam kondisi tidak begitu baik, tapi bisa pulang dengan selamat, tentu adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi iya. keluarga dan anak keluarga yang lain. Tentunya kita berharap evaluasi tetap dilakukan sehingga
korban bisa diminimalisir gitu ya. Iya, Walaupun mungkin betul. bagi mereka jihad fisabilillah gitu ya, tapi bagaimanapun juga kita berharap pergi selamat pulang selamat lah seperti itu Mbak Putih ya. Ya, baik. Tim Was Haji DPR kemudian sudah menyiapkan beberapa poin evaluasi. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa ya Mas Revo ya. Pemulangan pertama jemaah akan dimulai 4 Juli nanti. Semoga semuanya kembali ke tanah air dengan selamat. Mas Revo, terima kasih banyak malam Amin, hari ini amin. sudah berbincang di editorial CNN Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak.